Jadi kalau orang tua lu bilang cowok tuh nggak boleh nangis, ya lu selamanya akan percaya cowok tuh nggak boleh nangis. Suatu hari lu buka internet, ada cowok bisa nangis di TikTok dan kayak dia nggak dianggap jadi less than a man gitu karena dia menangis di internet. Zaman sekarang kita udah nggak bisa misahin seniman dengan karyanya lagi, mereka harus jalan bersamaan. Dan di saat kayak lu komit untuk ngomongin politik, itu jadi sesuatu yang berat banget gitu. Maksudnya kayak jadi banyak banget hal yang harus hati-hati lu lakukan. Gue bangga jadi orang Indonesia, cuman gue nggak bangga jadi warga negara sini gitu at this point. Dan buat gue cinta sama bangsanya sama cinta sama negara itu dua hal sangat berbeda ya. Halo Mas Baskara, selamat datang di Gutok. Terima kasih sudah diundang. Apa kabar Mas? Sehat? Uh, lagi sakit sebenarnya, lagi proses penyembuhan dari sakit. Oh sakit apa tuh? Oh, gitu. Ngedrop aja sih kemarin gue flu berat gitu. Terus gara-gara jadwal padat kayak apa namanya, tetap terpaksa harus manggung segala macam, jadi gak ada sempat kemarin di tengah-tengah panggung gitu ada berapa lagu suaranya udah hilang. Dan kalau suara udah hilang tuh vokalnya bisa sampai seminggu gitu. Nah ini lagi di dalam minggu tersebut. Oke. Sebelum kita ngobrol lebih jauh nih Mas, kalau di Gutok itu biasanya kita diawali dengan kuis Mas. Yeah. Untuk mengetahui seberapa gen FI-nya sih Mas Baskara gitu. Nama kuisnya itu Trivia Indonesia. Oh, pasti salah semua nih. Udah siap Mas Baskara? Boleh. Oke, jadi teknisnya itu nanti kita bacain dulu ada 5 pertanyaan dan Mas Baskara jawab dulu, nanti di akhir baru kita review bareng-bareng jawabannya. Oke, langsung ya Mas, pertanyaan pertama, gunung berapi tertinggi di Indonesia adalah A. Rinjani, B. Kerinci, C. Semeru. Tertinggi itu Rinjani. Oke, Rinjani kita kunci ya Mas. Oke, selanjutnya nomor 2, kampus tertua di Indonesia adalah A. UI, B. UGM, C. ITB. Oke, ITB. Yang ketiga, provinsi terluas di Pulau Jawa. A. Jawa Timur, B. Jawa Tengah, C. Jawa Barat. Jawa Tengah. Oke. Yang keempat, jika Amerika mempunyai Netflix, Indonesia mempunyai A. iFlix, B. Video, C. View. Video. Yang terakhir, film Indonesia terlaris sepanjang masa adalah A. Agak Lain, B. Pengabdi Setan, C. KKN di Desa Penari. KKN di Desa Penari. Oke, kita review bareng-bareng ya Mas. Yang pertama, gunung berapi tertinggi di Indonesia, B tadi jawab Kerinci, betul. Terus salah tadi saya jawabnya bukan Kerinci. Oh, Rinjani. Oh iya. Kerinci ternyata. Iya benar, Kerinci, gunung berapi tertinggi di Indonesia. Lalu untuk kampus tertua di Indonesia tadi Mas Baskara jawabnya ITB. Itu jawaban yang benar, A. UI. Oh iya. Iya, UI tahun 1849, diikuti ITB tahun 1920. Oh. Lalu UGM 1949. Oh iya. Dan provinsi terluas di Pulau Jawa tadi Mas Baskara jawabnya Jawa Tengah. Itu salah. Yang benar Jawa Timur. Oh. Jawa Tengah. Salah semua gue. Jadi yang urutan pertama Jawa Timur, urutan kedua Jawa Barat, dan yang terakhir Jawa Tengah. Nah, tadi yang jika Amerika mempunyai Netflix, Indonesia punya video, betul. Dan yang terakhir, film Indonesia terlaris sepanjang masa adalah KKN di Desa Penari, betul. Pop culture gue masih bener lah ya. Berarti sudah GNFV nih Mas Baskara. Oke, mungkin kita mulai kali ya Mas, ngobrol tipis-tipis nih lebih jauh. Mungkin
aku pengen nanya ke Mas Baskara kayak pertama tuh Mas Baskara yang aku tahu udah mulai bersentuhan dengan musik itu dari kecil. Aku tahu dari beberapa sumber aku lihat Mas Baskara udah kayak dengerin ibu main piano dari kecil. Lalu juga sempat bekerja di luar industri musik sampai sekarang itu berada di industri musik. Nah, gimana sih Mas momentum benar-benar untuk memutuskan untuk gue di full di musik itu momentumnya apa sih? Itu pas pertama kali waktu itu belum ada India, baru ada Fish. Udah lewat album pertama sebenarnya, cuman lewat album pertama tuh juga belum bisa dibilang menghasilkan gitu. Jadi kayak kalau ada panggung ya syukur, kalau enggak juga nggak apa-apa gitu. Berapa bulan sekali, biasanya kayak dalam 3 bulan 2 panggung lah. Walaupun udah akhirnya udah main di festival gede ya, maksudnya festival nasional tuh kami udah main gitu. Cuman nggak bisa dibilang udah menghasilkan sampai akhirnya 2018 itu rilis mini album. Beberapa orang memaafkan, lead single itu Peradaban. Di Peradaban itu meledak, offernya jadi banyak gitu. Kayak di momen itu ada lah sebulan satu, tiba-tiba pelan-pelan jadi kayak sebulan 2. Terus itu tahun 2018 tengah kurang lebih. Gue masih kerja di label musik tapi bukan label musik sendiri gitu di momen itu. Gue mikir ini gue udah kerja di industri musik aja tuh masih nggak cukup waktu yang gue punya buat ngurusin musik gue sendiri, karena waking hour gue 9 to 5 itu masih ngerjain musik orang gitu, musik lain. Gue rasa kalau misalnya gue lagi punya momentum ini dan gue bener-bener pivot total gitu, jadi 9 to 5 gue pakai buat ngerjain musik gue juga, gue bisa menggunakan ombak yang gue punya sekarang buat jadi sesuatu gitu, buat beneran kayak bisa bikin kehidupan yang lebih serius. Sebenarnya di momen itu dibilang udah hidup dari musik juga belum, cuman gue ngerasa ada celahnya gitu, ada momentumnya buat beneran ini gue bikin jadi penghidupan. Akhirnya gue resign, bikin Sanita di momen itu, dan ya bola salju aja sampai sekarang gitu, momentumnya di situ sih, pas pertama kali Peradaban meledak. Oke, masih ingat Mas pertama kali manggung itu di mana? Kalau pertama kali manggung banget itu ada beberapa versi ya. Ada pertama kali manggung beneran gitu di hidup gue, itu pas SMP. Ada pertama kali manggung serius gitu dengan band sendiri, yang kayak di sekolahan gitu, buat teman-teman juga itu pernah juga pas SMA, yang serius untuk orang luar main di pensi, padahal kayak kita dibayar, kami dibayar, padahal di momen itu juga lagu belum ada yang rilis, tapi udah coba bawain lagu sendiri gitu. Itu juga ada juga di SMA, walaupun 1-2 tahun kemudian. Pertama kali manggung beneran sebagai Fish juga, yang di luar kampus juga ada momennya. Pertama kali manggung beneran sebagai Fish tapi di kampus juga ada, jadi nggak ada versi definitifnya gitu dari jawaban itu. Kayak bener-bener manggung pertama ya gitu, ada bener-bener pertama tuh yang mana. Cuman mungkin kalau kayak dalam konteks berhubungan dengan pertanyaan sebelumnya, pertama kali manggung serius banget sebagai Fish itu mungkin di mana ya, di ada lah, maksudnya di salah satu venue gitu di Kemang, sekarang udah nggak ada. Cuman itu pertama kalinya kayak kami diundang main keluar kampus, dan yang nonton itu yang bukan teman-teman gitu, kami nggak kenal sama sekali ya. Teman datang cuman ngasih support, cuman ya kayak sisanya tuh orang-orang yang kayak dia habis manggung harus kenalin satu siapa segala macam, dan tegang banget karena kami nggak ngerti gimana cara mengakali ruangannya kan, bagaimana cara mengakali kayak biar orang-orang ini interested gitu sama bandnya. Itu di tahun berapa ya, 2017 awal gitu, enggak 2016 akhir bukan gitu. Ya. Oke, ngomongin soal lagu gitu, Fish sekarang itu kan lagu-lagu Fish terlebih India, apalagi sekarang ada Lomba Sihir gitu ya Mas, itu berbicara tentang seperti isu sosial, terus kemanusiaan dan mental health yang lekat dengan kehidupan sehari-hari. Dan ketika dibaca ulang liriknya itu terasa sangat personal bagi para pendengarnya.
Nah itu benar nggak sih Mas seperti itu? Ya emang sebenarnya kayak hampir semua lagu yang gua tulis itu emang cerita pribadi ya, maksudnya ada gitu, ada yang tanda kutip fiksi tapi itu pun juga stems from cerita beneran gitu dari orang terdekat atau emang cerita sendiri. Jadi kadang-kadang kalau terutama pertanyaan serupa gitu, kalau ditanya ini lagu ini inspirasinya dari mana gitu, ya nggak dari mana-mana, gue ngalamin ini aja gitu. Maksudnya emang bukan kayak melihat sesuatu di jalan, oh terus gue pengen nulis sesuatu tentang ini ya, tentang apa gitu. Enggak, emang karakter aku di lagu itu, saya di lagu itu tuh emang gue gitu, dan nggak dibuat-buat lah kasarnya. Jadi emang kalau misalnya dianggap oh ini personal banget ya gitu, maksudnya ini kayak cerita sehari-hari banget, ini kayak cerita orang beneran, ya emang cerita orang beneran gitu, itu emang cerita gue. Jadi nggak pernah terlalu jauh dari situlah kalau bikin lagu gitu, dari apa yang gue rasain atau apa yang lingkungan gue rasain gitu secara keseluruhan bareng-bareng. Dan ya makanya mungkin rasanya kebanyakan lagu-lagunya jadi sesuatu yang mepet banget sama kejadian sehari-hari beneran gitu untuk banyak orang. Latar belakangnya berarti dari pribadi dan makanya banyak yang relate gitu. Oke. Nah terus ketika masih ngomongin soal lagu, ketika karya itu dirasakan oleh banyak orang yang mendengarkan gitu, terus kemudian menjadi common issue, menurut Mas Baskara tuh gimana? Ya pastinya sebenarnya ada rasa happy-nya lah, maksudnya di saat apa yang gua tulis itu ternyata resonates gitu sama orang lain, kayak orang lain ternyata merasakan juga. Ternyata gua nggak ngalamin ini sendirian gitu, maksudnya itu salah satu perasaan yang paling sering gua punya gitu di saat kayak lagu gua direspon sama orang. Oh ternyata yang gua tulis di sini 3 menit ini tuh yang ngerasain nggak cuma gua doang gitu. Mungkin walaupun bentuknya nggak persis sama, tapi kurang lebih orang lain pernah ada di fase itu di hidupnya dia, atau dia pernah ngalamin itu, atau dia takut dia akan mengalami itu di kemudian hari. Jadi ya nggak mungkin nggak merasa ada, bukan happy ya bahasanya, lebih apa ya, terenyuh kali ya bahasa Indonesianya gitu, kalau ternyata apa yang gue bicarakan di lagu-lagu ini tuh orang tuh merasakan juga gitu, dan mereka juga punya pemikiran yang sama. Cuman kebetulan melalui lagu gue kayak akhirnya ada yang bisa membantu mereka membahasakan apa yang mereka rasain gitu. Oke. Nah terus aku juga pernah baca suatu kalimat kayak gini Mas, tiap manusia itu punya spektrum perasaan yang spesifik. Nah menurut Baskara gimana terkait kalimat itu? Ya emang bener sih, gak gimana gitu maksudnya. Gue nggak punya tanggapan spesifik terhadap poin tersebut, karena memang ya emang bener gitu adanya gitu, maksudnya kita kadang-kadang terbiasa apa sih bahasanya ya, merangkum sebuah perasaan yang sebenarnya cukup besar atau terlalu abu-abu jadi satu kata atau 2 kata aja gitu kan. Oh ini namanya sayang, ini namanya sedih, ini namanya takut, namanya marah. Cuman takut aja tuh spektrumnya banyak gitu loh. Jenis-jenis pisau yang bisa dibikin dari satu kata takut aja itu ada banyak. Takut kenapa, terus kayak apakah dia takut tapi dia juga excited juga di saat yang bersamaan. Happy-nya happy kenapa, apa dia ada sebenarnya ada underlying tone-nya, dia ada kesedihan juga, ada kekecewaan juga dalam kebahagiaannya itu gitu. Dan mungkin karena banyaknya media konten yang kita cerna gitu sehari-hari, yang kadang-kadang kayak secara langsung maupun tidak mengajarkan kita buat mikir kalau ya happy itu memang cuma satu spektrum aja gitu, sedih itu cuma satu spektrum aja. Kita jadi nggak punya pengalamannya atau kesempatannya untuk belajar mengartikulasi perasaan kita lebih spesifik gitu pada akhirnya.
kebetulan itu juga yang kayak gue coba lakukan di India gitu. Kalau misalnya kayak lu marah tuh ada banyak gitu, maksudnya bentuknya tuh ada banyak. Kayak di lagu A sama lagu B tuh marah, dua-duanya marah, cuma marah dengan cara yang berbeda gitu. Lagu C sama lagu D dia juga sama-sama seneng, tapi seneng dengan cara yang berbeda. Senengnya tuh spesifik, seneng karena apanya, seneng karena satu hal, mungkin satu hal yang sama, tapi di lagu yang satu dia ada rasa takutnya, ada anxiety-nya di situ. Itu yang coba gue bantu artikulasikan gitu, sebenarnya buat diri gue sendiri, tapi ternyata juga untuk banyak orang kayak, oh gue baru pertama kali bisa merasakan hal sespesifik ini dengar lagu ini gitu. Dan ya mungkin at the first place gue mencoba melakukan itu karena gue merasa banyaknya media yang gue konsumsi gitu, dari lagu, film, buku segala macam itu, gue nggak sering menemukan konten yang bisa membantu gue mengartikulasikan perasaan gue dengan sangat spesifik gitu. Karena kebanyakan lagu cinta aja, kayak they all sound the same gitu. Kangen, kecewa, diselingkuhin, terus kayak patah hati, pengen punya pacar baru, tapi kayak udah itu aja gitu, dan spektrumnya udah jadi satu. Sedangkan kayak dari perasaan cinta aja gitu tuh banyak banget yang bisa bisa diolah, kayak tadi gue bilang di awal gitu. Maksudnya satu perasaan tuh kalau bisa diolah, bentuk pisau yang bisa jadi belatinya aja tuh beda, banyak banget gitu, beda-beda. Gue mencoba mengartikulasikan itu di lagu biasanya. Oke. Nah, tapi lagu yang paling lama penciptaannya itu lagu apa? Dan dari band apa gitu? Mungkin dari Fish atau dari Lomba Sihir atau dari India, dan itu butuh waktu berapa lama waktu itu? Kalau awalnya Fish tuh dulu 6 bulan gitu ya. Cuman mungkin ada faktor karena itu salah satu lagu pertama kami dan ilmu produksinya belum ada gitu buat bisa bikin itu dengan efektif dan cepat. Di luar itu ada juga sih sebenarnya, kayak this very moment ada satu lagu yang kayak gue nggak selesai nulisnya buat salah satu dari 3 peran tersebut, belum bisa dibilang. Cuman lagi-lagi mungkin menurut gue ada faktor karena emang workout akhir-akhir ini terlalu sering nulis dan terlalu besar kewajiban untuk lagi nulis, jadi ada writer's block gitu di situ. Tapi sejauh ini sih belum ngalahin rekor kelelawar itu yang 6 bulan. Gak tahu dia akan lebih lama apa enggak pada kayak untuk lagu ini. Oke, jadi kelelawar selama 6 bulan. 6 bulan gitu. Oke. Nah, aku pengen nanya ini sih ke Mas, sorry. Sekarang itu kan rame banget nih yang ngomongin mental health gitu. Terus pas muncul India, muncul Fish, dan muncul Lomba Sihir itu juga makin banyak nih yang ngomongin tentang mental health. Nah, menurut Mas Baskara, apa sih yang membuat anak muda sekarang gitu, kalangan anak muda sekarang itu memiliki masalah dengan mental health? Enggak, kayaknya itu masalah dari dulu aja. Kita baru punya tag-nya, kita baru punya judulnya buat ngasih. Kita baru tahu gimana caranya ngasih masalah tersebut nama gitu loh. Kita baru punya terminologinya sekarang untuk nyebut masalah tersebut dengan nama yang politically correct gitu, yang adalah mental health. Cuman sebenarnya dari zaman dulu orang udah ngerasain itu. Kayak kalau dibilang juga lagu-lagu zaman sekarang semuanya ngomongin mental health. Dari zaman Stevie Wonder juga dia udah ngomongin itu. Tapi zaman dulu kita belum punya tag-nya buat nyebut itu mental health gitu. Ini self help, ini self love, itu enggak tag, belum ada genre topik tersebut buat dikasih nama gitu loh. Genre kita belum nemuin nama buat genre tersebut. Cuman dari dulu udah ada. Kita nggak pernah punya ruang yang sangat besar yang bentuknya internet kayak sekarang buat ngomongin itu rame-rame. Dan kita belum punya judulnya dulu gitu buat disebut kalau ini namanya mental health, itu namanya self help. Tapi dari dulu udah ada. Dan ya kayak kesannya juga sekarang pemahamannya meningkat juga ya karena internet gitu. Kita sekarang duduk di satu ruangan yang sangat besar rame-rame, jadi orang ngomong di ujung kita dengan dari dulu orang udah ngomongin, gue gak percaya kayak itu baru diomongin
sekarang. Oke. Ya, ngomongin soal internet dan berarti berkaitan juga dengan sosial media gitu ya, Mas. Nah, menurut Mas Baskara, apakah sosial media itu sangat berpengaruh dengan makin tingginya si mental health tadi? Ya persis kayak yang gue bilang barusan nih, karena kita duduk di ruangan yang sama, kayak lo bisa denger siapapun ngomong apapun karena kita duduk di satu ruangan yang sama. Penetrasi informasi sekarang nyebarnya cepat, apa-apa sekarang informasi nyebarnya cepat. Jadi lo punya sumber informasi lain yang bisa lo jadikan rujukan di saat lo sedang memikirkan atau mencari sebuah topik gitu. Zaman dulu kita cuma melihat apa yang ada di TV, dengar apa yang di radio, sama orang tua lo bilang apa yang ada di gadget. Jadi kalau orang tua lo bilang cowok tuh nggak boleh nangis, ya lo selamanya akan percaya cowok tuh nggak boleh nangis. Suatu hari lo buka internet, ada cowok bisa nangis di TikTok dan kayak dia nggak dianggap jadi less than a man gitu karena dia menangis di internet. Dan di momen itu lo sadar kalau oh ternyata yang dibilang sama bokap gue ini nggak selamanya benar gitu. Itu buat gue kayak contoh ilustrasi paling singkat dan paling ringan bagaimana kayak internet itu mempengaruhi mental health awareness tadi gitu. Dan lagi-lagi gue nggak percaya ini baru diomongin sekarang. Gue yakin dari zaman dulu udah banyak orang yang mikir kayak cowok tuh nggak apa-apa kayak gini. Cuman zaman dulu nggak ada Twitter, nggak ada X gitu. Jadi dia tidak bisa menyuarakan itu langsung di depan kayak berapa ratus orang, berapa ribu orang. Yang tahu dia punya pemikiran kayak gitu cuma teman-temannya doang di satu ruangan. Jadi ya kalau dibilang berpengaruh ya pasti. Oke. Nah, pernah nggak sih Mas kayak si penderita mental health gitu misalnya, dan salah satu fansnya Mas Baskara gitu, itu ngontak Mas Baskara secara pribadi, sampai akhirnya dia bilang ke Mas Baskara kalau misalnya kayak terima kasih karena lagu-lagunya, karya-karya Mas Baskara aku jadi bisa survive di mental health gitu. Pernah ada nggak sih Mas? Banyak dan sering. Ada yang punya cerita detail, ada yang ngomongnya kurang lebih kayak gitu. Dan ya selalu happy kalau melihat kayak oh ternyata lagu gue ini ada manfaat baiknya gitu buat orang lain. Oke. Nah, terus Mas Baskara pernah nggak sih Mas kayak ngerasa capek gitu, terlebih tentang karya-karya di FIS karena misalnya kayak it doesn't change anything. Terus Mas Baskara gimana cara ngobatin hal tersebut? Ya, makanya FIS ngomongin politik lagi sekarang. Capek karena karena keadaannya nggak berubah. Terus yang kedua, satu hal yang kami pelajari dengan cara yang tidak mengenakan gitu, bahwa di saat lo ngomong sesuatu di publik, lo harus siap dengan bagaimanapun caranya mempertanggungjawabkan omongan tersebut gitu. Maksud gua kayak ya walk the talk aja. Jadi di saat kayak lo ngomong berbagai macam topik-topik sosial politik, lo harus juga kayak punya street credibility atau street cred gitu, kayak untuk bisa ngomong gitu dan kayak bisa di respect sama orang gitu ya. Kayak mau lo mengkritik tapi lo juga membantu berbagai macam cause yang emang beneran, gak cuma dari kesenian doang tapi mungkin kayak turut ikut serta ngebantuin kayak berbagai macam NGO yang berhubungan dengan perjuangan-perjuangan tertentu, dengan kayak aksi-aksi tertentu, dengan label-label tertentu gitu segala macam. Dan kami mencoba melakukan itu gitu maksudnya sejauh ini. Toh juga karena semua personil punya emang beneran punya kepedulian di sana kan. Cuman ya berat gitu, ternyata itu bukan sesuatu yang ringan gitu. Itu ternyata jadi berat juga karena ya tadi sih maksudnya sesimpel itu aja. Lo harus bisa mempertanggungjawabkan apapun yang lo ngomongin sebagai sebuah karya di luar karya lo juga gitu. Karena zaman sekarang kita udah gak bisa misahin seniman dengan karyanya lagi, mereka harus jalan bersamaan. Dan di saat kayak lo komit untuk ngomongin politik, itu jadi sesuatu yang berat banget gitu. Maksudnya kayak jadi banyak banget hal yang harus hati-hati lo lakukan. Dari cuma sampai jualan baju, sampai manggung, ngomong apa tuh jadi hati-hati banget gitu. Itu yang bikin capek pastinya. Oke.
Nah, terus apa yang namanya nih, kalau dari Mas Baskara apa pesan atau harapan untuk para pendengar dan penikmat lagu-lagu dan karya-karya Mas Baskara? Banyak minum air putih sama tidur cukup. Nggak ada pesan apa-apa karena gue selalu takut jadi orang yang condescending gitu loh. Kayak gue merasa gue nggak punya hak buat kayak gue mau pesen ke lu untuk ini ya, kayak gue siapa anjir? Kayak gue bukan siapa-siapa, gue bukan orang tuanya, gue ngabarin mereka hidup, gue nggak beasiswain mereka gitu. Terus tiba-tiba sokonyong-konyong kayak di internet gue memberikan pesan buat orang. Kayak gue yang main nggak kayak sehat-sehat aja, banyak minum air putih, banyak tidur, dan semoga waras gitu jadi orang Indonesia ya, dengan semua yang terjadi di tempat kita tinggal dan hidup ini gitu. Gue selalu takut menjadi orang yang condescending gitu di publik, jadi gue takut kayak memberikan pesan, gue takut kayak memberikan wejangan gitu, kayak gue takut secara langsung maupun tidak gue jadi menggurui gitu ke pendengar gue, karena gue bukan guru gitu, bukan orang yang harus dilupakan juga kayak gitu. Oke, tapi apakah Mas Baskara sudah tertidur tenang dan tidak memikirkan apa yang akan datang? Belum. Itu ntar pas meninggal ya. Oke. Dan apa harapan Mas Baskara atas karir yang sekarang sedang dijalani, walau tetap aja kalau karir ini tak ada artinya? Ya semoga semakin banyak rezekinya buat orang-orang terdekat juga sih, maksudnya semakin lu besar, tim lu juga jadi makin gede gitu, makin banyak yang bergantung sama apa yang lo kerjain juga kan. Ya semoga selalu bawa berkah buat orang-orang terdekat aja sih, dan pada happy gitu, maksudnya ngejalanin ini karena jalan yang nggak mudah gitu, jalan nggak gampang dan nggak pendek juga jalan. Oke. Nah, setelah kita ngobrol-ngobrol, aku tanya lagi beberapa hal. Nah, beberapa waktu lalu kami share tentang ada yang mau titip pesan atau titip pertanyaan ke Mas Baskara. Di netizen bertanya, apa yang bikin lo bahagia saat ini? Ngelihat kayak di kalender gua hari itu nggak ada kerjaan, maksudnya kayak cuman ditulis sama Bu Intan Petres gitu. Karena semakin kesini kayak lo ngelakuin banyak hal di kerjaan, ujung-ujungnya kayak cuman buat kayak yang ngebikin rumah yang lo tinggalin itu jadi nyaman segala macem. Percuma kalau nggak ada waktunya buat di apa namanya, kalau nggak ada waktunya buat dipakai gitu. Jadi gue seneng banget bisa punya waktu buat ada di rumah dan bener-bener yang kayak ya kalau mau keluar ya keluar, kalau enggak ya enggak, dan enggak ada kayak kewajiban untuk keluar maupun enggak gitu loh di hari itu, karena apapun yang mau gue lakukan itu terserah. Itu jadi sesuatu yang mewah banget buat gue sekarang. Oke. Terus yang kedua dari Putri Siregar 06, Bas, apa yang harus kita lakuin kalau kita mengharap sesuatu yang nggak bisa kita gapai? Mengharap sesuatu yang nggak bisa digapai, ya jangan berharap sih, maksudnya nggak tahu ya, kayak biasanya umur lama-lama akan mengajar lo untuk nggak banyak pengen apa-apa sih pada akhirnya gitu, karena akan kayak kebentur lagi sama pengalaman, kebentur lagi sama realitanya kayak gimana. At some point harusnya kayak tiba-tiba lo akan sampai di satu momen di hidup lo kayak orang tua banget gue ya, padahal kayak gue juga betul banget. Cuman gue percaya itu gitu, maksudnya kayak beberapa kawan-kawan gue yang lebih senior gitu, kawan-kawan musisi juga yang lebih senior juga banyak yang ngomong hal yang sama gitu. At some point lo akan di satu titik lo akan sampai di momen di hidup lo, suatu pagi lo bangun terus lo udah sadar aja di hari itu lo akan lo udah mulai bisa ngebedain mana yang emang
yang ini gue harapin ada kemungkinan gue dapet, yang ini gue harapin gue tahu gue pasti nggak dapet, dan lu akan stop ngoyo ngejar sesuatu yang lu tahu nggak bakal bisa lu punya itu gitu. Oke. Terus selanjutnya dari ini kabul. Penyesalan terbesar dari seorang Baskara Putra itu selama ini apa? Ada beberapa kontender, cuman ya buat gue pribadi itu sesuatu yang sangat personal dan kayaknya tidak akan gue bicarakan ke orang gitu, tidak akan gue bicarakan ke lu. Cuman ya udah gue bawa sampai mati aja gitu. Oke. Selanjutnya dari @ameiruby_10. Mas Baskara, apa arti 1024? Oh, ini versi sangat singkatnya ya. Jadi dari kecil gue ngefans banget sama satu band namanya Incubus. Dia punya satu video klip judul Warning. Video tersebut menggambarkan rapture, kiamat gitu, versi Alkitab. Dan angka 1024 itu dari salah satu ayat yang emang ada di Bible. Tapi juga kayak di video klipnya itu di jam 10 pagi lewat 24 menit itu rapture-nya terjadi gitu, orang-orang bilang. Dan yang kayak itu gue nonton pas masih kecil kayak takut aja gitu karena video klipnya ada serem kan. Cuman entah kenapa kayak itu sticks with me gitu, nyangkut di kepala gue kayak gede. Terus kayak suatu hari pas udah umur belasan tahun gue nonton video klip itu lagi, terus gue mikirin kayak kalau misalnya kayak besok nih kiamat gitu, entah kayak kiamat beneran atau kayak misalnya besok gue mati gitu, kiamat buat diri gue sendiri, apa yang bikin orang masih ingat sama gue gitu ya, maksudnya untuk kemudian hari gitu. Maksudnya kalau gue bisa wafatnya nih per minggu ini gitu, berapa lama kayak orang tuh masih ingat gue. Dan buat gue mati itu 2 kali gitu, maksudnya pertama pas mati, yang kedua pas kayak lu terakhir kali lu disebut gitu, orang ingat lu di dunia gitu, sampai kayak orang terakhir yang ingat lu tuh meninggal juga tuh, dan lu baru meninggal gitu. Dan kayak ya itu maksudnya kayak gue ngeliat angka itu di video itu lagi, kayak gue jadi kayak apa namanya, jadi kayak menggunakan angka tersebut buat jadi kayak pengingat buat gue juga, yang kayak kalau ngerjain apa-apa tuh harus serius. Kayak lo ngeluarin album, bikin apapun, kayak anggap aja itu kesempatan terakhir lo bikin barang tersebut gitu lo, biar kayak lo tuh sebelum lo meninggal, sebelum lo kayak kiamat kecil buat diri lo sendiri tuh lo meninggalkan impact buat orang, dan kayak umur lo panjang dan berguna gitu buat orang gitu, dari kematian pertama lo sampai yang kedua gitu, banyak gunanya buat orang lain, kurang lebih intinya itu. Oke. Selanjutnya dari N atau An dia nanya, akhir-akhir ini di X rame banget soal ada collab sama Hitchcock. Nah itu awal mulanya bisa collab tuh gimana, Bas? Jadi katanya dia lagi streaming, terus dia lagi compile lagu, gak sengaja dia nemu lagunya India, terus fansnya dia yang emang orang Indo ada yang komen gitu di Twitch yang kayak that's an Indonesian singer gitu, dikasih tahu namanya India, dia jadi dengerin, dia suka. Ya, suatu hari gue bangun kayak DM gue rame gitu, banyak orang ngomongin kayak lu didengerin, di mention nama Jay gitu semalam di Twitch. Kayak gue ngeliatnya kayak aneh juga, cool gitu. Tiba-tiba soalnya dia DM kayak yaudah, dari situ kenalan, ngobrol sampai hari ini temenan. Terus yang kayak ya udah kita dia pengen ngajak gue di salah satu lagu yang mau dia rilis. Dia ngirim banyak demo gitu, gue pilih yang ini gue suka gitu. Kebetulan yang ini juga mau gue pengen rilis, mau di sini boleh. Dan ya kirim-kiriman file segala macem sampai akhirnya settle dengan versi yang mau rilis per tanggal ini direkam, berarti entar malam rilis jam 12 malam. Gue membantu cuma sedikit sih, gak banyak. Kayak gue ngirim
ngirim idenya banyak gitu, dari satu demo yang dia kirim gue nambahin di sini di mana segala macam. Tapi pertama itu lagu dia gitu, He Knows Best, dan kayak gue ngerasa dia juga punya pengalaman yang tinggi juga gitu loh, coming from industri yang apa namanya, gue bisa bilang profesional banget dan gontong-gontongannya tinggi banget gitu ya, dari industri musik di apa namanya Korea Selatan terus sekarang pindah ke Amerika. Jadi kayak di saat dia bilang enggak, udah lu segini aja cukup gitu ya, gue percaya sama Kang Adi, dan akhirnya jadi versi yang Kang Adi dengar teman-teman semua ntar tanggal 5. Oke. Selanjutnya dari @ilmi_razan_. Pentingkah idealisme dalam berkarya atau bermusik? Ini yang ngajarin gue nih Iga Mas Ardi nih, dia bilang idealisme tuh lu pengen nyari duit sebanyak-banyaknya juga itu namanya idealisme gitu. Kita punya salah kaprah yang mikir kalau idealisme tuh kesannya selalu sesuatu yang gue pengen berkesenian gitu. Idealisme kan ya apa ideals lu gitu kan, lu pengen jadi kaya mampus juga sebenarnya itu juga idealisme gitu, sama-sama idealisme. Jadi ya kalau ditanya penting apa enggak, lu pengen bikin karya yang kayak kadang-kadang nyenengin publik, kadang-kadang nyenengin diri sendiri juga, itu juga bagian dari idealisme. Jadi ya kayak ya penting asal apa sungguh-sungguh aja kerjainnya. Jadi kalau emang mau bikin karya yang emang benar-benar cuma buat nyari untung aja pun gitu, selama nggak ngerugiin orang, itu juga idealisme menurut gue. Yang penting sungguh-sungguh aja kejar. Oke, a final question, Mas. Di Genevi dan semua bintang tamu Gotalk itu kita tanyain tentang pertanyaan ini. Kalau dihitung dari kemerdekaan Indonesia, menurut Mas Baskara, seperti apa Indonesia di usia 100 tahun nanti atau di tahun 2045? Karena ya beberapa tahun terakhir sangat terdengar Indonesia emas dan digaung-gaungkan dimanapun. Nah, menurut Baskara nih, versi Mas Baskara, Indonesia di 100 tahun atau di 2045 itu seperti apa, Mas? Gue gak percaya, cuma terakhir gue ngomong gini di Pak Gita gue. Susah banget menurut gue untuk lo jadi optimis gitu loh, maksudnya sebenarnya dalam keadaan kayak gini sekarang. Teman-teman gue yang gue tahu kayak mental itu strong gitu, secara mental aja kuat, akhir-akhir ini tiba-tiba patah gitu gara-gara berita, cuma gara-gara baca berita doang tuh banyak banget gitu, cuma kayak 2-3 bulan kebelakang. Orang-orang yang gue tahu kuat gitu mentalnya, kepala keluarganya dan segala macam, stres, lihat berita stres ke bawah. Jadi sebenarnya kalau kayak ditanya seberapa percayanya sama jargon Indonesia emas di 2045 segala macam, ya sejujurnya dalam keadaan sekarang banget ya, kesannya itu masih sesuatu yang jauh banget. Dan kayaknya ya kalau keadaan nggak berubah ya nggak, hampir mustahil lah gitu. Pengennya keadaan berubah, cuman kita dibiasakan melihat keadaan nggak pernah berubah kan. Jadi ya sebenarnya penting gitu loh menurut gue buat punya kayak daya juangnya, apinya gitu. Gue kadang-kadang kayak ngerti juga kalau ada warga di internet yang marah sama orang yang pesimis gitu. Kalau pesimis banget sih, cuman menurut gue juga ya gue bisa ngerti kenapa mereka kecewa atau marah. Cuma di satu bersamaan gue merasa kayak lo gak punya hak juga buat marahin orang yang pesimis. Kayak both sides itu benar gitu loh buat gue dalam keadaan kayak gini. Ya udahlah, gue mikirin buat diri masing-masing aja gitu. Kayak lo nggak selamanya harus nggak selamanya harus optimis, nggak selamanya harus pesimis juga gitu di saat yang bersamaan. Pakai kepala dingin aja gitu melihat sesuatu, cautiously looking forward for something. Dan ya kalau buat gue itu sih, pengennya sih optimis ya, cuman gue ngerti banget kenapa semua orang sekarang nggak ada apinya gitu melihat Indonesia. Kayak gue bangga jadi orang Indonesia, cuman gue nggak bangga jadi warga negara sini gitu at this point. Dan buat gue cinta sama bangsanya sama cinta sama negara itu dua hal sangat berbeda ya. Gue cinta sama bangsanya, cuman kayak big no banget sama keadaan kita dan hal-hal yang kita dapatkan sebagai warga negara di sini kan lagi ya
tahu sendiri lah kayak gimana gitu akhir-akhir itu. Jadi ya gue melihat ke depannya gimana ya, nggak optimis nggak pesimis sih, lebih yang kayak kalau nggak kesampean gue nggak heran gitu, kayak oh ya udah kita udah melihat dari dulu kayak gitu gitu kan. Oke, deket-deket ini selain rilis yang tadi sempat di-mention, ada apa lagi kan? Fish juga rilis single ketiga dari album Membangun dan Menghancurkan, judulnya Nina, di 5 Juli juga bareng sama Hindia dan EAG di 5 Juli juga, Rat Wario Live Me. Fish akan rilis album di bulan Agustus, akan ada showcase 2 jam bersama Lomba Sihir di Jakarta di pertengahan bulan Juli, tiket juga bisa dibeli juga. Akan ada apa lagi ya? Akan ada banyak hal sih harusnya, cuman takut belum di-announce, ntar aja tunggu di-announce dari lagi di internet. Oke, terima kasih banyak. Mas Baskara Putra, lancar-lancar, sukses-sukses untuk rencana-rencana ke depan, dan semoga nanti malam ya Mas lancar rilis. Amin, terima kasih banyak. Oke Mas Baskara, terima kasih atas waktunya, sampai berjumpa di lain waktu. Thank you, terima kasih.